Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Parung Yuswer. Tertua di semesta, blunder yang terbesar adalah di akhir tahun kemarin adalah dikeluarkannya Perpu, ya. Perpu apa itu, Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Ribut lagi, ya, para pengamat soal Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah tanggal 30 Desember. Ribut lagi. Sebelumnya ribut. Jadi IKN, kereta cepat itu menguras energi bangsa kita, ya. Pikiran-pikiran terbaik itu semacam sia-sia ngurusi hal-hal yang tidak terlalu mendesak, tidak terlalu penting untuk rakyatnya. Kalau Bung Karno itu jasanya besar, membuat rakyat yang banyak itu merdeka dari penjajahan politik, ya. Kemudian kalau Pak Harto itu banyak jasanya untuk rakyat, termasuk bikin SD Impres, Posyandu, bendungan, pembangunan di mana-mana, dan orang-orang yang hidup di zaman itu menjadi saksi, mencari pekerjaan mudah, mendapat penghasilan itu cukup untuk makan, nggak seperti sekarang susah, harga-harga naik dibandingkan dengan masa lalu. Ternyata mereka lebih mengendambakan, ada kerinduan-kerinduan saat dipimpin oleh Presiden Soeharto yang sangat membela rakyat kecil, ya. Kalau sekarang soal hutang yang banyak ribut, soal tenaga kerja asing Cina ribut, ya kan? Soal BPIP ribut, soal undang-undang KPK, demo di mana-mana ribut lagi. Loh, sebenarnya pemerintah itu diadakan kan bukan untuk bikin rakyat ribut kan, tapi untuk kesejahteraan rakyat banyak gitu. Bikin IKN ribut lagi. Dananya, terutama dana yang untuk pos-pos yang lain, menjadi terkuras untuk IKN kan. Kereta cepatnya nggak layak menurut Jepang, akhirnya diambil oleh Cina, awalnya dengan harga yang lebih rendah, tapi akhirnya menjadi lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Jepang. Ribut lagi. Dan awalnya B2B, bisnis antar bisnis, tapi sekarang akhirnya pakai anggaran dari APBN. Ribut lagi. IKN juga pakai anggaran APBN. Jadi terus kita ribut gaduh, itu akhirnya yang terjadi itu bukan evolusi tapi involutif, ya. Cara berpikir atau cara bergerak bangsa kita mundur ke belakang, ya. Apa prestasi bangsa kita? Ekonomi morat-marit, politik juga begitu, ya kan? Kalau zaman B.J. Habibie, dia membebaskan rakyat untuk ngomong apa saja, mendemo dia setiap hari, nggak ada yang ditangkap satupun zaman Habibie. Kemudian Timur diberikan peluang untuk merdeka, dilepaskan, ya, penjajahan itu yang menurut kita mereka minta integrasi, tapi dilihat dari sudut mereka, orang-orang Timur yang kemudian memproklamasikan diri sebagai Timur Leste, mereka dijajah orang Indonesia. Kemudian seluruh tahanan politik yang berbeda politik yang ditahan oleh Soeharto, semuanya dibebaskan oleh B.J. Habibie. Pers bebas, ngomong apa-apa bebas. Itulah legacy, warisan dari Habibie. Warisan sekarang apa? Kecuali kegaduhan dan keributan di antara kita. Habis energi itu selama hampir 10 tahun terakhir, ya, untuk mempersoalkan mobil SMK, tentang uang yang 11.000 triliun ada di kantong, pertumbuhan yang meroket, ya kan? Mobil SMK, semuanya jadi masalah yang nggak penting sebenarnya. Kalau betul-betul kita memprioritaskan rakyat supaya sejahtera, supaya maju dengan keputusan-keputusan politik. Moga-moga, ya, kita mendapatkan satu cara hidup baru yang lebih sejahtera, ya kan? Lebih menggembirakan kita hidup. Moga-moga kita dapat satu era baru di mana rakyat mencintai pemimpinnya dan pemimpin mencintai rakyatnya, dan tidak ada pembelahan lagi, tidak ada lagi ribut-ribut lagi
kecuali yang dicapai adalah yang dituju adalah kesejahteraan, kemakmuran untuk semua, keadilan untuk semua. Dan nggak ada lagi di masa depan itu pemimpin dicaci oleh rakyatnya, pejabat-pejabat publik dicaci oleh rakyatnya sendiri. Karena pemimpin dan pejabat publik itu dicap sebagai pembohong, ingkar janji. Tapi dalam ingkar janji, dalam ketamakan itu, di dalam kerakusan itu, dalam ambisi-ambisi yang megalomania itu, rakyat tambah susah. Moga-moga pemimpin nanti betul-betul mendahulukan kesejahteraan orang banyak, bukan pengusaha menengah ke atas yang sedikit. Moga-moga ya, kita doakan bersama. Kita boleh kehilangan segalanya, kecuali keimanan dan harapan. Harapan dan keimanan adalah dua sayap kembar untuk kita terbang menuju mega cita-cita yang lebih tinggi dan lebih adil untuk semua anak bangsa. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parong, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.